Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita rakyat semuanya, bangsa Raya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sama-sama khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua TPMPS SMA Negeri 15 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Adang Rahmat Permana, kami persilahkan. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas paket SMA Negeri 15, Bapak Dr. Andes Mano Habib MM. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 15, Ibu Nurita Siregar, Sarjana Pendidikan. Bapak dan Ibu para wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil humas dan satgas beserta staf, yang terhormat PLT Tata Usaha, Kepala Tata Usaha beserta staf dan karyawannya, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang alhamdulillah kita di siang hari ini masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan workshop mandiri yang ketiga. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama TPMPS mengaturkan terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan workshop mandiri yang ketiga ini. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa workshop mandiri ketiga ini yang dilaksanakan hari ini itu jadwalnya yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita akan melanjutkan kegiatan workshop mandiri yang kedua, yaitu tetap masih telaah RPP. Jadi nanti Bapak dan Ibu, RPP yang sudah dikirimkan melalui email TPMPS ini, nanti kita akan coba telaah dan hasilnya nanti dari yang terbaik, ya, terbaik dari yang terbaik nanti akan kami paparkan pada pendampingan ketiga dengan 3 sekolah, insya Allah yang terbaik kami paparkan itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita perhatikan secara sesama di mana kesalahan kita di dalam membuat RPP ini.
Karena RPP ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kewajiban kita, kewajiban yang utama di dalam membuat RPP, sehingga Bapak dan Ibu sekalian sudah terbiasa membuat RPP, yang mohon maaf, yang mungkin yang zaman-zaman dulu kita copy paste, mari kita hilangkan itu, kita membuat sendiri RPP-nya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu mengcopy paste dari sekolah lain, belum tentu sama karakteristik dan kondisinya dengan anak-anak kita. Mungkin saja dari RPP itu yang kita copy paste menggunakan model pembelajaran based learning atau apapun lain, belum tentu itu bisa cocok di sekolah kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita buat, ya, walaupun rasanya RPP kita jelek, nggak usah punya rasa itu Bu, karena memang itulah hasil karya kita. Jadi saya berharap nanti setelah SPM ini selesai, yang dilaksanakan oleh LPMP, Bapak dan Ibu bisa fasih membuat RPP ini. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kegiatan SPM ini, workshop mandiri kita tinggal 2 kali lagi, dan yang terakhir ada diseminasi. Nanti insya Allah workshop yang keempat itu tanggal 11 November, kemudian workshop mandiri yang kelima itu tanggal 19 November, dan yang terakhir adalah diseminasi itu tanggal 24 November. Jadi mohon pada Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengikuti Zoom ini untuk kegiatan SPMI. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam workshop mandiri kedua, kami TPMPS sudah mencanangkan tentang program TPMPS berbagi. Insya Allah program ini akan kami jalankan, ya. Kenapa? Karena TPMPS itu berbicara tentang mutu, maka kita akan selalu berbicara juga tentang mutu. Insya Allah untuk program berbagi ini kita akan mulai tanggal 9 November. Oleh karena itu Bapak dan Ibu silakan mengikuti Zoom ini. Tanggal 9 November itu nanti Bapak dan Ibu akan sharing tentang bagaimana cara membuat kemudian menjalankan tentang classroom. Karena kami melihat belum semua Bapak dan Ibu pandai, ya artinya bisa menjalankan itu. Makanya kami ambil itu karena ini adalah di dalam rangka pelaksanaan PJJ. Nah, insya Allah tanggal 9 November itu yang akan pembawa materinya adalah Pak Anwar. Kemudian nanti juga tanggal 13 November itu materinya adalah tentang quizzes, ya, tentang quiz. Nah, nanti pembawa materinya adalah Bu Iip atau Ibu Siti Miftahul. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 18 November kami juga akan tetap berbagi lagi. Ini akan materinya tentang Canva. Jadi Bapak dan Ibu kalau nanti sudah pandai membuat video pembelajaran, itu ada Thumbnail, ya, salah satu aplikasi dalam membuat, ya kalau bahasa kita covernya, itu adalah aplikasi Canva. Insya Allah ini akan disampaikan pada tanggal 18 November dan pembawa materinya adalah Pak Gabriel. Kemudian selanjutnya juga nanti ada pembuatan PowerPoint yang kemudian kita angkat menjadi video pembelajaran. Nanti PowerPoint ini ada yang bisa tampak muka dan ada juga yang tidak tampak muka. Insya Allah nanti kita akan menggunakan aplikasinya mengenai aplikasi Camtasia Studio. Ya. Insya Allah itu tanggal 23 November. Nanti materinya insya Allah saya akan memberikan materi itu. Kemudian nanti tanggal 27 November juga kita akan melakukan kegiatan
yaitu tentang bagaimana cara membuat soal yang benar dan baik, kemudian bagaimana juga cara membuat penilaian. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dan yang memberikan materinya insya Allah yaitu Ibu Noni. Ya, Ibu Noni, kebetulan Ibu Noni juga baru selesai pelatihan membuat soal dan nilai tingkat nasional kemarin di Bandung. Jadi kita sharing di sini, kita berbagi kepada kita, jadi jangan hanya Bu Noni aja, kita semua akan mendapatkan. Ya. Oleh karena itulah ini salah satu program berbagi TPPS untuk kita semua. Kami lakukan ini semata-mata untuk meningkatkan mutu. Ya. Sekali lagi, meningkatkan mutu, bahwa mutu itu tidak stagnan Bapak dan Ibu. Ya. Karena istilahnya kita itu bahasanya harus berubah. Ya, harus berubah. Apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah maupun Pak Marno waktu itu selaku pengawas, selalu mengatakan bahwa kalau gurunya itu tidak disiplin, maka anak juga tidak disiplin. Kalau gurunya juga tidak pandai, maka anak juga tidak sampaikan. Nah, dasar itulah maka mari kita berubah. Karena berubah dan bangkit itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik, kemudian juga lebih indah daripada kita diam saja. Artinya, kalau kita diam dan hanya bermimpi, tanpa melakukan tindakan apapun. Jadi mari kita berubah, ya, karena berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada kita diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, dasar itulah makanya kami TPMPS melakukan kegiatan program berbagi. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pada Mandiri kedua, workshop Mandiri kedua, kita sudah melakukan telaah RPP, ya, dan itu sudah Bapak dan Ibu sebagian menyerahkan kepada kami RPP-nya, hasilnya. Oleh karena itu kami berharap menghimbau pada Bapak dan Ibu yang belum juga silahkan sesegera mungkin. Dan selanjutnya juga tentang komitmen Bapak Ibu. Tentang komitmen yang harus Bapak Ibu tanda tangani, ternyata belum seluruhnya mengisi. Kami tidak menyalahkan Bapak dan Ibu, mungkin karena ada sesuatu hal, karena kita baru aplikasi Johor ini, mungkin Ibu ada persoalan di tanda tangan. Ya, karena kalau salah satu komponen itu tidak bisa submit. Jadi mungkin di situ, jadi ketika Ibu menggunakan di HP, kalau di laptop itu langsung bisa. Tapi kalau di HP itu, kotaknya untuk tanda tangan, Bapak Ibu klik dulu, baru bisa tanda tangan. Nah, tapi jangan lupa setelah kotaknya itu diklik tanda tangan, di bawahnya ada tulisan submit. Nah ini kadang-kadang suka lupa. Kalau Bapak dan Ibu tidak klik submitnya, ya nggak kekirim ke kita, kan gitu. Kami percaya Bapak dan Ibu sudah, cuma mungkin itu persoalannya, makanya tolong pada Bapak dan Ibu yang belum diulang lagi, ya, dikirim lagi, ya. Jadi tolong submitnya itu jangan lupa setelah tanda tangan. Ya. Jadi itu untuk komitmen Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan mungkin saya agak sedikit panjang kali ini berbicara, ya. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana tupoksi TPMPS. Agar supaya tidak salah persepsi, tidak salah pengertian, nanti seolah-olah kok kegiatan ini oleh TPMPS, tidak ke kurikulum, tidak ke siswaan, dan sebagainya. Ya. Sehingga tidak ada image yang yang belum lurus lah. Gitu. Oleh karena itu kami akan mencoba kali ini menjelaskan bagaimana TPMPS ini posisinya. Bapak dan Ibu sekalian, TPMPS ini adalah kalau dalam sebuah pabrik, kalau dalam pelajaran ekonomi, kami ini hanya membuat produk.
Kami hanya membuat produk, nanti produk inilah yang memasarkannya adalah ada di manajemen, ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada dan sebagainya, termasuk juga tata usaha. Ya. Nah, konsumennya siapa? Ya Bapak dan Ibu guru. Gitu. Ini kalau ambil secara ekonomi ya, dalam bentuk barang kan gitu. Jadi TPMPS itu adalah hanya membuat produk apa? Tentunya adalah produk mutu. Ya. Namanya juga tim penjaminan mutu sekolah. Gitu. Jadi TPMPS kan gitu. Nah, karena itu adalah merupakan mutu, maka otomatis produk yang kami buat adalah tentang mutu. Bagaimana sekolah ini bisa maju? Nah, kami itulah yang menggodoknya dan kemudian nanti dijalankan oleh Bapak dan Ibu semua, termasuk kita semua. Dan TPMPS tidak berada pada porsi pelaksana, kan gitu. Kami hanya nanti setelah produk itu dibuat, kami hanya memantau, ya. Memantau, melihat, mengawasi, kemudian mengevaluasi bagaimana perjalanannya itu. Ketika ada kendala, maka kita dievaluasi, disampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin mohon Kak Anwar saya bisa diberikan share, ya, untuk share materi, bentar aja. Minta tolong ke Kang Anwar, ya. Baik, terima kasih Kang Anwar. Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan ini sedikit, ya, tentang tugas kami di TPMPS, Bapak dan Ibu. Ya. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat mandiri pertama, Bapak itu workshop. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami berada pada lingkaran ini. Ya. Jadi kami ada pada lingkaran ini, di mana tugas kami ini adalah untuk membuat program. Dari mana program itu berada? Dari mana program itu berasal? Kami melihat dari mutu rapot Bapak dan Ibu. Ya. Jadi lewat mutu rapot inilah kami memulai bekerja, kami memulai mengevaluasi, kami memulai menganalisis sampai bagaimana solusinya. Nah, rapot mutu yang sudah Bapak dan Ibu isi itu kan dari guru, ada juga dari pengawas, ada juga kepala sekolah, ada juga dari siswa, ada juga dari orang tua murid. Nah, karena itulah berharap nanti untuk tahun 2020 Bapak Ibu akan mengisi ulang lagi mutu rapot 2020. Tolong isi dengan sejujurnya, tolong isi dengan yang sebenarnya. Kan gitu. Kalau Bapak dan Ibu mengisi tidak pada sebenarnya, maka kami juga akan memberikan solusi tidak benar juga. Gitu. Ibarat seorang dokter, Bapak dan Ibu, ibarat seorang dokter, ada pasien sakitnya adalah sakit paru-paru, tapi dia nggak punya jantung. Maka si dokter akan mengobati jantungnya. Padahal jantungnya tidak apa-apa, sakit paru-paru tetap dia paru-paru. Dan tidak akan sembuh gitu. Itu kalau diibaratkan, dianalogkan dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu untuk tahun 2020 tolong isi apa adanya. Jadi tidak ada supaya tahun ini nilainya lebih bagus gitu ya. Kita lebih baik-baikin lagi. Saya kira itu sesuatu hal yang menurut saya kita menjerumuskan diri kita sendiri. Ya. Nah, baik, saya lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari mutu rapotlah kami melakukan kegiatan. Ya. Jadi di sini yang pertama kami lakukan adalah pemetaan mutu Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak menelan bulat-bulat dari mutu rapot ini. Dari mutu rapot ini kami analisis lagi. Mana yang sudah SMP, SMP ya, Standar Nasional Pendidikan. Nah,
kami akan melihat kalau yang sudah standar, ya kami tidak lihat itu. Yang kami lihat nanti adalah yang di bawah standar. Nah, standar itu minimal 7. Berarti yang kita lihat adalah yang di bawah 7. Mulai dari 6,9 sampai ke bawah 3. Ini yang kita lihat. Nanti yang kita lihat ini di standar mana? Dilihat dari 8 standar itu. Mulai dari standar isi, SKL, dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi, di indikator mana yang di bawah standar. Lebih rinci lagi, di subindikator mana. Gitu. Nah, inilah nanti ketemu dalam pemetaan mutu. Dari pemetaan mutu ini kami nanti melanjutkan kepada SWOT. Ya. Artinya menjabarkan dari persoalan-persoalan ini sampai kepada solusinya. Sehingga terbentuklah nanti perencanaan peningkatan mutu. Ya. Dan perencanaan peningkatan mutu ini kalau sudah selesai, baru diimplementasikan mutu ini. Siapa yang melaksanakan implementasi mutu? Ya sesuai bidangnya masing-masing. Yang kurikulum, ya kurikulum. Yang kesiswaan, ya kesiswaan. Yang humas sapras, ya humas sapras. Kalau tenaga kependidikan, mungkin nanti kepada tata usaha. Ya. Jadi bukan kami yang pelaksana, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika implementasi, silakan membentuk panitianya, ya, anggarannya, dan sebagainya. Makanya itulah program ini harus masuk ke dalam RKS. Nah, ketika Bapak dan Ibu dalam perjalanan, disinilah kami mengevaluasi, mengaudit. Ada dari dalam, ada juga dari luar. Kalau yang dari dalam, TPMPS, pengawas, kepala sekolah. Dari luar, yaitu lembaga-lembaga lain, mulai dari Sudin, sampai ke atas termasuk LSM, LSMP. Nah, hasil evaluasi inilah nanti Bapak dan Ibu baru menentukan lagi, menetapkan standar. Jadi siklus itu terus menerus Bapak Ibu. Tidak berhenti pada tahun 2020 dan terus. Bapak Ibu menganalisis tahun 2020, maka itu mutu rapot yang 2019. Nanti tahun depan menganalisis yang 2020. Jadi itu terus menerus. Inilah tugas kami Bapak dan Ibu. Ya. Tugas TPMPS dalam rangka penjaminan mutu. Jadi mohon Bapak Ibu yang sampai nanti di TPMPS ini ngerjakan orang kurikulum, ngerjakan orang yang kesiswaan dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu, tidak begitu. Itu hal yang salah, gitu ya. Jadi perlu kami luruskan. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu ada yang ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi TPMPS. Jadi kita paham kepada tupoksinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah barangkali kami menyampaikan tupoksi kami, di mana posisi kami, jangan sampai nanti salah persepsi. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng. Bareng-bareng semua sivitas akademis SMA Negeri 15 kita bahu-membahu. Mulai dari karyawan, caraka, tata usaha, guru, sampai kepala sekolah dan pengawas, kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng. Jadi tidak ada istilah, wah ini pekerjaannya kurikulum, wah ini pekerjaan TPMPS, wah ini enggak. Kita bareng-bareng Bapak Ibu, tidak ada. Kalau itu terjadi, maka mutu 15 itu akan berubah. Baiklah, barangkali Bapak Ibu, mohon maaf menyita waktu, dan barangkali nanti insya Allah kami juga memikirkan tentang bagaimana persoalan-persoalan Zoom yang waktu itu agak waktunya terhambat, ya, karena terbatas hanya paling maksimal
40 menit, maka insya Allah kalau memang nanti di akhir ini kami diperkenankan, kami akan memperkenankan Bapak dan Ibu bisa menggunakan WhatsApp, ya, sekali lagi, bisa menggunakan WhatsApp untuk melakukan pembelajaran seperti Zoom. Waktunya bebas Bapak Ibu, bisa 24 jam. Tanpa aplikasi, tanpa menggunakan email, hanya menggunakan WhatsApp saja. Dan itu bisa kapasitas sampai 50 orang. Insya Allah kalau memang itu nanti Bapak dan Ibu berkenan, nanti di akhir saya sampaikan bagaimana cara. Caranya mudah sekali Bapak. Bapak Ibu belajar nggak nyampe 5 menit pasti udah bisa. Karena itu sudah ada di WhatsApp. Barangkali itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adang. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kami mohon berkenan kepada Ibu Nurita Siregar, selaku Kepala SMA Negeri 15 Jakarta, untuk memberikan sambutan dan arahannya. Kepada Ibu Nurita Siregar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Abil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Marno sebagai pengawas paket SMA Negeri 15 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Suwandi Tarigan, Pak Sagam, Ibu Sri Haryati, dan juga Bapak Adang sebagai Ketua TPMPS, dan juga Bapak Ibu guru semuanya, seluruh tim TPMPS yang saya hormati. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya sangat bersyukur karena di siang hari ini kita dapat mengikuti workshop mandiri ketiga. Dari workshop mandiri pertama, kedua, pendampingan 1, pendampingan 2, kita sudah banyak mendapatkan ilmu tentang SPMI, ya. Jadi dari situ kita bisa belajar, ya, bisa mengambil kesimpulan gitu, bahwa sistem penjaminan mutu internal harus dikerjakan bareng-bareng, bukan perseorangan. Sudah sering saya sebutkan seperti itu, ya. Jadi Pak Adang juga sudah menekankan tadi, ini kerja yang sana, ini kerja yang ono, ya nggak bisa begitu, ya. Kerja bareng-bareng, dimulai dari diri sendiri. Kalau kita niatnya baik, maka hasilnya juga baik, ya. Saya juga pernah jadi guru seperti Bapak Ibu semuanya, dan saya selalu ikhlas dalam bekerja, terus terang. Dan saya tidak lihat kejelekan siapapun, tidak pernah saya lihat. Yang penting saya jalan dengan baik, saya kerjakan dengan baik, itu saja cukup. Bekerja ikhlas, tidak harus melihat materi. Ya. Jadi di mana-mana pun kalau melihatnya materi atau income pendapatan, wah hasilnya jelek. Niatnya kalau sudah begitu, udah deh. Nggak ada hasilnya. Tapi kalau niatnya ikhlas, tanpa harus ada income yang tadi itu, maka hasilnya juga bagus, ya. Jadi dimulai dari disiplin, ya. 3 penyakit sudah saya sebutkan. Apa itu Bapak Ibu? Udah sering saya sebutkan itu. Kudis, kurap, kutil.
ya, kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti. Dihindari itu tiga-tiganya, ya. Jadi kalau ketiga-tiganya ini dihindari, kerja kita disiplin, rapi, teliti, ya. Kemarin waktu di Unhan mengajar itu juga udah saya tekankan sama anak-anak. Saya bilang, kalau kita nggak teliti, kita membaca WA. Wah, ada paket gratis 100 giga. Klik link ini. Belum dibuka linknya udah di-share ke orang. Orang membuka linknya, yang keluar gambar monyet, iya kan? Lidahnya menjulur. Lah, ini membohongi nih. Nah, itu kurang teliti. Buka dulu linknya. Kalau sudah kelihatan gambarnya seperti apa, ternyata gambar monyet, jangan di-share. Jadi harus teliti, ya. Yang ngajar ini pun begitu sama anak-anak. Kalau metode kita nggak bagus, dengan metode A tidak diterima oleh anak atau hasilnya kurang bagus, ganti metode yang lain. Kalau metode yang lain itu sudah bagus, sudah menghasilkan nilai bagus pada anak-anak, teruskan itu. Jadi harus punya ide dalam mengajar itu, ya. Selalu ada perubahan. Selalu ada perubahan dan tanamkan karakter pada anak-anak. Berapa kali saya sebutkan, jangan hanya memberikan ilmu terhadap anak-anak. Berikanlah kata-kata nasihat kepada anak-anak. Bagaimana dia beretika kepada orang tua, terhadap teman, terhadap yang lain, terhadap penciptanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, sudah harus ditanamkan karakter itu sama anak-anak. Dimulai dari diri sendiri dulu, ya. Kalau kita tidak bisa ditiru oleh anak-anak, bagaimana anak-anak mau menerima ilmu dari kita? Jadi diri kita juga harus kita koreksi selalu, ya. Makanya selalu saya sebutkan, sebagai guru itu sangat berat memang, ya. Di kitab suci pun itu dituliskan, jangan berharap menjadi guru kalau memang tidak bisa menjadi panutan, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus bisa dipanuti oleh orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu memulai dengan kerja ikhlas, cerdas, kreativitas, berkualitas, dan tuntas, hasilnya bagus. Ya, mungkin sampai di sini patah dua kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gawat. Baik, terima kasih Ibu Nurita Siregar atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Marno MM untuk memberikan sambutan dan arahannya pada kegiatan workshop Mandiri 3 TPMPS. Nggak kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu? Masuk Ibu Nurita suaranya. Baik, sekali lagi kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Marno MM untuk memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Marno kami persilakan. Baik, sambil menunggu Pak Marno, kami ingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di-share di chat di Zoom meeting ini dan juga ada di grup Libels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang saya hormati Kepala SMA 15 Jakarta, wakil, staf, dan seluruh karyawan yang ada di SMA 15, yang paling saya banggakan, saya hormati tim TPMPS. Boleh dibilang, kalau dulu barangkali namanya gugus kendali mutu ya bahasanya kali ya. Kalau dulu, kalau sekarang namanya itu. Apapun namanya, yang penting bagaimana meningkatkan mutu. Sengaja saya bacakan surat Al-Alaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengejar manusia dengan perantaran kalam. Alat, ya, harus diajarkan. Dia mengajar kepada manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Yang tidak diketahuinya artinya kita tanpa belajar kita mendapatkan ilmu. Ya, semacam apa namanya tuh? Kalau dulu wahyu, ya kalau nabi. Nah, kalau kita apa namanya kalau manusia biasa? Ya, kayak ilham gitu ya. Kadang-kadang kita ketika mengajar, tahu-tahu kok lancar aja nih. Kok ada nambahan gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba ada wawasan yang muncul saat mengajar. Nah, tadi saya menyimak dari kalimat kepala sekolah. Ikhlas dalam mengajar, bahasanya begitu. Ini nyambung sebenarnya nih, saya sambungin aja nih. Nah, ketika kita ikhlas dalam mengajar, ya, ada ini, ya, sebuah hadis, man amila bima amila alima. Man amila bima alima aurosatullah di ilmu malam ya'lam. Siapapun yang mengamalkan hal yang diketahuinya, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat. Kenapa Allah memberikan itu? Karena keikhlasan kita dalam memberikan ilmu. Jadi tadi dikatakan jangan karena sesuatu terlalu itu akhirnya kita tidak ikhlas. Ini nyambung ya. Saya sambungin. Nah, kali ini akan bicara tentang RPP barangkali ya. Kalau dulu kita bikin RPP. Tadi yang dikatakan Pak Adang yang mungkin nanti bareng pensiunnya mas saya nih ya kelihatannya. Apa duluan Padang? Ternyata sudah tua kita. Ada yang menarik ya, yang menarik. Sebenarnya nggak mungkin yang namanya Kopas dalam membuat RPP, nggak mungkin. Karena apa? Karena karakteristik masing-masing kelas ya, masing-masing kelas aja beda, apalagi sekolah lain. Nah, dulu ada 14 karakter kalau nggak salah. Langsung karakter yang sesuai dengan langsung 14 dimasukkan dalam RPP. Satu saja susah masukin karakter. Bagaimana mengubah karakter? Ya, atau paling tidak mendidik anak supaya berkarakter seperti ini, disiplin misalnya. Itu aja susah. Apalagi 14. Oleh karena itu tidak mungkin ya kita akan mengadopsi langsung tanpa APM. Kita boleh saja mengadopsi. Menyontek boleh saja. Semua hidup ini kan dari contekan sebenarnya. Orang Jepang juga hebat dari nyontek. Cuman bukan berarti nyonteknya langsung apa adanya. Disesuaikan dengan kebutuhan dari yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu, satu karakter saja kalau bisa. Nggak usah banyak-banyak. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah saya sudah ngamati nih ya. Ini kira-kira ini pertanyaan saya nih ya. Dari rapot mutunya ya sekolah-sekolah yang ada. Saya lihat ini ya.
standar PTK kok lebih rendah dari standar proses? Kalau Padang kira-kira bagaimana pendapatnya? Kalau standar proses dengan standar PTK, kok standar PTK itu di hampir di setiap sekolah itu berbeda atau lebih rendah daripada standar proses? Bagaimana itu tanggapannya? Masalahnya gini, Pak. Karena itu standar PTK, dan hal-hal yang seperti contoh aja lah, contoh yang paling mudah yang membuat rendah itu, pertama, mohon maaf, kepala sekolah belum mempunyai RUPTK. Artinya apa? SIM-nya dia, kan gitu. Karena itu harus satu. Itu kedua, lab itu harus punya sertifikatnya. Jadi lab itu harus punya sertifikat. Kemudian juga, mohon maaf juga, sertifikat guru. Artinya yang belum dapat sertifikasi, itu juga kan belum punya sertifikat guru. Ini akan mempengaruhi kepada penilaian. Itu salah satu koridor-koridor yang ada di rapat mutu, Pak. Sehingga hampir semua sekolah itu berbeda-beda. Tetapi yang lebih parah itu adalah kayak pustakawan kita tidak ada, kan gitu. Dia kan harus punya sertifikat. Nah itu barangkali itu, Pak, yang membuat kita yang di PTK itu jauh turun. Oke ya. Sekarang kira-kira gini, ini kita diskusi ini ya, biar teman-teman juga lihat mau tahu. Gini, seandainya yang ya kan gitu ya, yang kita masukkan cukup yang pendidik saja, yang lainnya tidak usah masuk. Kira-kira standar pendidik saja dengan standar proses, kira-kira lebih besar standar proses apa standar pendidik saja? Seandainya itu dilepas, itu kan tenaga kependidikan yang banyak secara administrasi. Jadi kelihatannya juga instrumen mutu itu juga dari beberapa standar-standar itu lebih banyak ke administrasi, bukan ke bicara quality daripada pembelajaran. Kan gitu. Nah, idealnya bagaimana? Apakah standar proses lebih rendah atau sama dengan standar pendidik? Kira-kira bagaimana tuh? Mestinya sih Pak seimbang gitu. Mestinya seimbang Pak antara standar pendidik kepada standar proses. Karena standar proses itu juga akan terpengaruh kepada standar pendidiknya. Itu yang saya maksud. malah biasanya gini kalau menurut saya, justru standar proses itu lebih rendah daripada standar pendidik. Kenapa? Karena pendidik yang bagus pun belum tentu anaknya bisa terima dengan di dalam prakteknya. Gitu. Nah, jadi bisa saja yang paling ideal memang sama antara proses dengan pendidik. Nah, tadi dikatakan kepala sekolah ya kan, Padang juga, kalau pendidiknya bermutu, kan gitu ya, pas anak didiknya juga akan terimbas bermutu. Kenapa? Sehingga di dalam proses pembelajaran juga akan bisa lebih maksimal di situ. Tadi kepala sekolah juga mengatakan bahwa ya perlu yang namanya kita harus punya variasi dalam pembelajaran. Baru saja selesai kegiatan Zoom juga di LPMP ya. Nah, di situ sudah dibahas tadi lumayan bagus sampai jam 12 kurang lebih baru selesai ini ya. Nah, kita dilanjutkan sini. Ya inti dari tadi juga yang disampaikan oleh ya narasumber bahwa ya guru itu apalagi yang muda-muda, kalau yang tua-tua sudah mau pensiun ya bukan berarti diam ya, tetap belajar. Ada mau pensiun nggak usah ini, tetap belajar, jangan santai ya, tetap belajar. Namun tadi bahwa guru ini memang harus dipaksa melek teknologi.
seandainya COVID ini juga berakhir, taruhlah Desember hilang, ya, bisa jadi kita tetap akan jalan nih yang namanya pembelajaran ini dengan daring, ya, bisa saja nanti ada daring, ada luring. Nah, oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman, apalagi yang guru-guru muda, ya, tingkatkan kompetensi teknologinya. Karena guru jangan sampai nanti muridnya sudah download apa, gurunya belum misalnya. Nah, guru tidak selamanya sebagai sumber nantinya kan, dan sekarang sudah mulai begitu. Ya, hanya sebagai fasilitator. Tentunya penguasaan teknologi ya dengan model-model pembelajaran dengan jarak jauh ini, maka banyak variasi. Jangan sampai tadi muridnya bosan dengan cara-cara begitu saja. Ya. Dan yang perlu saya kritisi adalah bahwa kita harus tahu betul nih muridnya nih kalau Zoom ini pada melek enggak sih, apa nongol namanya saja, nongol fotonya saja kan. Nah, anaknya di mana, dengerin apa enggak. Makanya begitu dipanggil-panggil sama gurunya, kita bertanya, akhirnya diam aja. Berarti dia ngumpet di mana dia. Ya, mungkin dia lagi main game. Nah, jadi maksud saya, tolong bagaimana caranya supaya murid itu betul-betul mengikuti pembelajaran kita ketika kita mengajar. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian, nanti kelamaan saya ngomong dan jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan yang digagas oleh kepala sekolah dengan tim TPMPS bisa bekerja maksimal dan tidak ada yang rugi kita belajar. Ya, kita belajar, saya juga tetap belajar. Ya, saya juga suka bertanya ya, mungkin nanti Pak Adang nih saya mau tanya, ada mau saya tanya Pak Adang, tapi jangan di sini. Nanti pribadi aja kita nanya ya. Gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya menjadi sukses dan sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Desmarno atas sambutan dan arahannya kepada kami. Ya, telah kita dengarkan laporan serta sambutan dari pertama tadi Bapak Adang, kemudian Ibu Nurita dan Bapak Dr. Desmarno. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa bermanfaat untuk kemajuan kita semua, baik sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan, untuk sama-sama memajukan SMA Negeri 15 Jakarta. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Miftahul Mubasyirah, SPD, mengenai telah RPP, lanjutan dari workshop Mandiri 2. Pada Ibu Siti Miftahul, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat RPP. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Marno, dan Bapak Adang. Kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu tanpa buang-buang waktu karena sudah masuk pukul 14.13. Dari beberapa RPP yang sudah dikumpulkan, ada yang mengikuti dari RPP yang diberikan, ada juga yang improvisasi dari yang telah kami berikan RPP-nya. Jadi mohon izin, saya akan ambil salah satu contoh RPP dari Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan. Sebenarnya semuanya benar, tapi ada kelengkapan-kelengkapan yang belum tercapai gitu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, mohon izin kita ambil punya Pak Rohmanto. Baik, Bapak Ibu, kita lihat punyanya Pak Rohmanto. Jadi, di kriteria telaah seperti ini. Ya, udah keringin. Jadi di format telaah ini
ada beberapa bagian, ada 17 komponen yang harus diselaraskan menurut aturan dari Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Kelihatan ya. Jadi ada 17. Yang pertama dari identitas ini harus memenuhi tadi nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan pembawaan saya kurang tepat atau masih belum benar gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bukan berarti saya sempurna udah benar semua RPP saya gitu, tapi kita sama-sama koreksi bareng-bareng mana yang kurang, mana yang sudah bagus gitu ya. Berikutnya adalah komponen utama RPP. Nah, di sini harus memuat minimal 3 komponen utama, minimal gitu ya. Jadi yang minimal banget harus ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil, serta harus ada lampiran pendukung. Nah, di tempatnya Pak Rohmanto tadi adalah lampirannya belum tersedia, gitu. Makanya saya kuningin, ya Bapak Ibu. Jadi lampirannya di RPP yang telah saya kirim waktu awal adalah lampiran matematika. Jadi Bapak Ibu bisa improve atau modifikasi sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Jadi, di sini yang kurang adalah lampirannya. Makanya saya beri nilai 2 karena kurang ada instrumen, karena di sini minimal. Berikutnya adalah rumusan tujuan pembelajaran. Dirumuskan berdasarkan KD-nya dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, beserta keterampilan. Nah, yang keempat, berikutnya tujuan pembelajaran ini mengandung ABCD. Apa sih itu ABCD? ABCD itu A-nya itu berdasarkan audiens, artinya ke arah peserta didik. Jadi jangan lagi pembelajaran berpusat pada guru, tapi kita harus mempunyai tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu, atau peserta didik. Selanjutnya behavior, berarti ini merujuk kepada indeksnya. Selanjutnya kondisi atau condition bahasa Inggrisnya, yaitu model pembelajaran yang kita gunakan itu seperti apa. Tuh. Yang terakhir degree atau bahasa di RPP-nya adalah sikap. Jadi kita mau menuangkan apa sih sebenarnya dalam RPP ini, tujuan kita anak-anak akan memiliki sikap tertentu gitu ya. Nah, di sini kalau RPP-nya Pak Rohmanto itu masih kurang di model pembelajaran. Jadi di tujuannya belum terpapar atau terjelaskan mengenai model pembelajarannya. Nah, di nomor 5 ini dituangkan dalam deskripsi. Nah, di rumusan tujuannya belum terdeskripsi nih. Kita coba lihat dulu ya, berarti sampai poin 5 dulu ya Bapak Ibu. RPP-nya Pak Rohman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini tadi belum, ini kan tujuan. Nah, ini di tujuan ini tadi yang kurang adalah deskripsinya. Jadi ini lebih kepada bukan deskripsi. Jadi kalau deskripsi itu menceritakan sesuatu gitu. Jadi melalui model pembelajaran discovery learning atau model pembelajaran problem based learning, siswa akan memahami atau peserta didik akan memahami kebutuhan, alat penguas kebutuhan, terus memahami konsep. Nah, jadi dibahasakan lebih ke arah deskripsi. Nah, kalau untuk berikutnya, yang tadi kita poin kedua itu adalah lampiran pendukung RPP. Nih, Pak Rohmanto tidak melampirkan lampirannya. Jadi cuma hanya penilaian harian tertulis berupa tabel skala prioritas yang akan dikirimkan melalui email. Jadi
yang hanya bisa tahu cuma Pak Romanto gitu. Jadi penilaiannya seperti apa tidak terjabarkan dengan jelas gitu. Poin-poin yang akan dikerjakan anak itu satu nomor atau beberapa nomor, berapa poinnya gitu yang akan diperoleh oleh peserta didik. Terus di sini juga penilaian keterampilannya tidak ada lampirannya. Semuanya harus ada lampiran untuk melengkapi telaah RPP yang sesuai dengan keputusan Kemendikbud. Lalu berikutnya di langkah pembelajaran. Kita lihat ya Bapak Ibu, punyanya Pak Romanto sudah lengkap nih, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Biasanya kan memang kegiatan itu yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi dimana kalau kegiatan awal itu kita pasti harus membuka kelas kita gitu. Jadi menyapa anak-anak, bagaimana keadaannya, terus juga mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, terus mencuci tangan, terus memakai masker. Gitu. Terus selanjutnya berdoa, terus kita absen. Biasanya di sini kelemahan kalau kita melalui virtual, kita ngeceknya biasanya di akhir. Jadi kita ngasih tugas dulu, atau kita tatap muka dulu, lalu pasti kegiatan intinya itu baru kelihatan gitu anak-anak yang benar tadi yang kata Pak Marno, ini nyala nih kameranya atau nggak dimatiin kameranya. Apakah anak tersebut masih tetap standby di depan komputer atau dia tidur-tiduran gitu. Jadi balik lagi kita ke pos SMA 15 itu seperti apa, pos PJJ-nya. Apakah harus menyalakan kamera sampai akhir pembelajaran atau boleh menutup kameranya. Jadi di sini kalau Pak Romanto menggunakan Google Classroom. Ya, jadi nah di sini nih kurang jelasnya adalah berdoa, mengabsen, mengecek keadaan siswa. Bagaimana indikatornya bisa berdoa? Secara langsung mungkin nggak kelihatan gitu ya. Jadi di sini harus diperjelas, misalkan berdoa melalui WhatsApp group gitu. Jadi di sini ada modanya atau alat penghubung kita dengan siswa. Gitu. Jadi jangan sampai di sini belum berdoanya bagaimana caranya gitu. Jangan sampai ada penelaah yang bukan dari guru-guru kita sendiri, malah dari yang lain, dari dinas atau dari Sudin mengecek bahwa bagaimana alat ukurnya gitu kalau berdoa dan mengabsen siswa. Jadi di sini harus diperjelas moda yang kita pakai secara virtual itu apa. Nah, di sini juga di persepsi. Di sini belum dijelaskan bagaimana guru menyampaikan persepsinya seperti apa, menggunakan apa modanya. Jadi harus diperjelas lagi. Terus kan tadi di sini Pak Romanto tidak menggunakan model pembelajaran. Nah, step by step-nya berarti ini kan tidak ada tiangnya ketika kita mau mengajar itu tidak ada modelnya, tidak ada tekniknya, tidak ada metodenya gitu. Jadi mengalir saja gitu. Jadi tambahan lagi nanti di kegiatan awal, kegiatan ini sampai akhir ini harus sesuai dengan model atau teknik atau metode yang akan kita laksanakan seperti itu. Nah, di sini udah jelas nih di kegiatan inti kita bisa lihat bareng-bareng siswa bergabung ke dalam classroom melalui email masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini sudah berpusat pada siswa, yaitu guru akan meng-share video pembelajaran dengan materi ini. Nah, guru meminta siswa untuk memahami. Di sini, di indikatornya adalah meminta siswa untuk memahami. Jadi, dari video itu menyimak, lalu siswa membuat sesuatu materi atau pemahaman yang dia raih dari melihat video.
Maka yang terakhir kegiatannya adalah membuat kesimpulan gitu. Jadi di sini tidak terjelaskan modanya yang digunakan oleh Pak Rohmanto membuat kesimpulannya apakah harus dikumpulkan atau hanya ditulis di buku catatannya. Jadi di sini belum terjelas tulisan apakah harus dilaksanakan atau enggak, kan bisa aja ya namanya siswa di rumah ya udah dia ngelihat aja videonya jadi nggak nulis lagi di bukunya gitu. Terakhir siswa mengerjakan post test. Nah ini berarti refleksi, kita tak harus paham sejauh mana pemahaman siswa mengenai video tersebut yang udah ditonton gitu. Jadi kekurangannya Pak Rohmanto ditelaah ada di situ. Nah ini, jadi belum kelihatan sintak dan model pembelajarannya. Kalau secara multi arah, berarti kan guru udah memfasilitasi dengan classroom, terus udah upload video, berarti kan baliknya juga siswa harus tag in, maksudnya dia absen dulu, terus dia menyimak videonya gitu. Tapi masih ada kurangnya ketika interaksi dengan gurunya, karena kan melalui virtual. Nah, di sini nih, kalau kita menggunakan classroom, berarti kan kita tidak tatap muka secara langsung dengan siswa-siswa kita. Jadi, RPP yang telah dibuat Pak Rohmanto memiliki skor totalnya 39 dari total poinnya 51 kali 100, artinya Pak Rohmanto hanya dapat nilai 66. Dengan predikat nilai yang di bawah 70 artinya cukup. Dengan keterangan perlu pembinaan. Jadi kurangnya sih yang sebenarnya di lampiran RPP tidak ada jelas penilaian keterampilan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari hasil koreksian yang salah satu kita ambil RPP-nya dari Pak Rohmanto? Hadir. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk aktif kita diskusi bertanya jawab dengan Bu If selaku pemateri pada hari ini. Dipersilakan boleh bertanya melalui video atau juga bisa melalui kolom chat yang disediakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecilin Mbak. Ini dari Pak Rohmanto, boleh nanya nggak ini? Silakan. RPP-nya Pak Rohmanto. Pelanggaran RPP diacak-acak ya. Gak apa-apa, sekali-sekali. Iya. Terima kasih masukannya. Sangat baik sekali. Artinya di situ masih banyak kekurangan, banyak yang harus ditambahkan. Gini Mbak, satu yang saya mau pertanyakan, bagaimana kita bisa melihat bersama-sama acuan RPP yang baku lah. Ya baku sementara nggak apa-apa, mungkin kalau udah corona hilang RPP-nya berubah lagi kan gitu. Nah, kita mohon satu contoh RPP yang masa kini lah gitu, yang terbaru atau yang sesuai dengan aturan-aturan standar saat ini gitu. Itu mungkin itu buat acuan, mungkin nggak cuma Pak Rohmanto aja gitu. Situ beraninya cuma nama saya doang sih. Ketahuan deh. Ya artinya buat masukan buat semuanya, mungkin kita bisa lihat, oh ya RPP yang terbaru ini seperti ini. Oh ya berarti nggak cuma saya aja RPP-nya, mungkin RPP setelah
masing-masing guru melihat RPP-nya, oh ya saya kekurangannya di sini, saya kekurangannya di sini. Jadi nggak harus orang lain melihat kekurangannya orang lain kan itu. Artinya dirinya sendiri dengan kita sampaikan RPP standarnya dengan RPP aturan-aturan yang dibakukan terakhir saat ini, beliau-beliau atau teman-teman bisa menyesuaikan gitu. Itu Mbak, jadi yang saya minta bagaimana kita membuat satu contoh terbaru gitu. Mungkin acuan itu akan saya gunakan untuk memperbaiki RPP saya yang akan saya sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu. Terima kasih, Mbak. Ya baik, maaf ya Pak Manto, jadi saya ambil Jadi dari beberapa yang dikumpulkan memang ada beberapa yang masih belum memenuhi kriteria gitu, tapi secara garis besar memang punya Pak Manto yang masih kurangnya banyak. Gitu. Iya. Iya, ada juga yang belum kok, tapi punya Pak Manto berarti kan tahu. Jadi kita tahu salahnya posisinya di mana. Ada juga yang tidak mengumpulkan gitu dan belum ke email TPMPS. Oke. Setelah ini memang benar kita akan bahas atau telaah RPP yang dikirim sudah mendekati benar. Gitu. Terakhir saya kirim filenya berbentuk Word itu sudah garis besarnya dari LPMP mendekati sempurna. Gitu. Jadi saya pun nggak buat sendiri template-nya, saya masih mengarah ke dari LPMP gitu. Jadi kemarin Bu Sri Sulastri bilang boleh digunakan. Boleh juga bikin template sendiri. Bu Sri Sulastri juga menampilkan tayangan-tayangan dari sekolah lain yang template RPP-nya lebih bagus dari yang saya berikan gitu. Jadi dia bikin cover, dia bikin animasi-animasi tertentu gitu. Jadi mungkin ini yang PR kita gitu. Kita harus lebih kreatif membuat template satu sekolah ini tuh seperti ini gitu. Jadi guru semuanya bisa menggunakan RPP-nya, tinggal duplikasi atau improvisasi bahasa yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Jadi kita akan lihat secara garis besar punyanya Bu Siti Rosmiati. Izin ya Bu Ros, saya pinjem RPP-nya yang sudah mendekati hampir dikit lagi. Benar. Share. Nah, di sini kemarin template-nya pun saya memberikan seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya benar tadi kata Pak Marno bahwa nggak mungkin kita 100% murni bikin RPP dengan ide kita gitu. Jadi pasti bolehlah kita nyontek benar gitu. Jadi kita pakai template yang sudah disediakan oleh LPMP kemarin. Tinggal kita improvisasi bahasa yang cocok yang bisa kita gunakan pada mata pelajaran kita masing-masing gitu. Ini template-nya jadi sekolah, mata pelajaran, kelas, dan materi, serta alokasi waktu. Gitu. Jadi ini adalah poin nomor 1. Jadi udah lengkap yang sudah disajikan oleh Bu Ros. Nah, ada bagian A dan bagian B, tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, serta terakhir penilaian. Tadi kan minimal itu ada 3, ya, dan dilengkapi dengan lampiran. Nah, di sini harus ada lampirannya, gitu. Tadi yang punyanya Pak Romanto tidak ada lampirannya, gitu. Jadi, dianggapnya poinnya kurang, nilainya 2.
Nah, di sini tujuannya yang tadi saya bilang, menurut aturan Kemendikbud yang terbaru tahun 2019, di tujuan pembelajaran ini kita gunakan deskripsi. Jadi bukan lagi satu peserta didik memahami konsep bla bla bla, dua gitu. Jadi lebih ke apa ya? Pemerintah ini pengennya sudah tersajikan dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi melalui model discovery learning dan metode ceramah serta penugasan peserta didik dapat gitu. Jadi di sininya tercakup metode, model serta tekniknya. Berarti kan tekniknya dia diberikan penugasan. Ini udah masuk ke semuanya, maka berikutnya poin langkah-langkah pembelajarannya. Di sini yang saya maksud, modanya ini harus jelas. Jadi ketika kita absen dan kita memimpin doa kepada anak-anak sebelum pembelajaran, bagaimana metodenya gitu. Jangan sampai ya udah berdoa sebelum belajar. Di mana letaknya? Karena kan ini dalam masa virtual gitu ya, dalam masa pandemi. Jadi kita harus memperjelas menggunakan metode apa. Kalau Bu Ros di sini melalui WhatsApp group, guru mengingatkan peserta didik untuk pembelajaran online, berdoa, terus menyampaikan materi, serta mengingatkan materi sebelumnya. Gitu. Jadi yang dipakai oleh Bu Ros ini adalah WhatsApp group. Berikutnya ini adalah langkah-langkah atau sintak yang Bu Ros gunakan melalui model discovery learning. Nah, di sini. Jadi dia anak-anak diberi motivasi dulu nih. Nah, di sini dan panduan. Jadi jangan sampai miskomunikasi dengan anak-anak. Pokoknya udah lihat aja videonya, tapi kita harus berikan panduan dulu. Jadi anak-anak langkah pertama adalah silakan buka link YouTube ini atau silakan buka gambar ini yang ada di classroom misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak hanya tahu yang penting ngerjain tugas gitu, tapi harus ada motivasi dan panduan ketika kita memberikan stimulasi ke anak gitu. Nah, di sini Bu Ros menyajikan gambar yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Di sini peserta didik diharapkan, jadi Bu Ros ini pengen anak-anak ini memiliki ingin tahu yang tinggi. Jadi mereka diajak untuk berpikir kritis setelah disajikan gambar. Nah, gitu. Jadi di audiensnya sudah mengarah ke peserta didik untuk diajak berpikir kritis, gitu. Berikutnya adalah step yang kedua, kalau Bu Ros diidentifikasi masalah. Nah, ditanyakan lagi di WhatsApp group, bagaimana, apakah anak-anak sudah paham atau diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Jadi Bu Ros ini menggunakan mode virtual dengan WhatsApp group. Berikutnya dikumpulkan informasi-informasi yang mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum. Ini juga masih dalam WhatsApp. Jadi ini step by step-nya yang diminta oleh Kemendikbud seperti ini. Jadi dari modelnya berarti kan ada sintak-sintak atau step by step yang harus dilaksanakan, dan di sini harus dijelaskan juga panduannya melalui WhatsApp group kah, Google Form kah, terus Google Meet kah. Jadi harus diperjelasnya seperti itu. Nah, terakhir melalui WhatsApp group, guru membimbing peserta didik untuk merefleksi. Jadi yang tadi Pak Rohmanto itu bilang mau akan post test, berarti kan refleksi tuh. Nah, post testnya ini melalui apa? Apakah Google Form atau Quizzes atau alat media yang lainnya. Nah, di sini penilaian hasil pembelajaran. Bu Ros menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, di sini penilaian sikap
kita observasi, misalkan dari hasil peserta didik ini mengumpulkan tugas, bagaimana bentuknya, apakah tulisannya berantakan, di situ dituliskan masing-masing di penilaian sikap. Misalkan nomor 1 nama Adi. Nah, Adi ini ternyata tugasnya belum sempurna gitu, misalkan belum sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Berarti sikapnya kurang bertanggung jawab, terus positif atau negatif, lalu tindak lanjutnya bagaimana, apakah harus mengumpulkan ulang tugasnya atau melanjutkan tugas yang baru. Jadi kalau di penilaian sikap ternyata seperti itu sekarang. Yang diminta adalah menurut aturan yang terbaru 2019, kita sebagai guru mengobservasi siswa lalu mendeskripsikannya ke dalam kata-kata ini. Gitu. Jadi, ya, Bu Sri sih berpesan kalau di penilaian sikap kita lihat aja nih siswa yang paling unggul sama siswa yang kurang unggul. Jadi kalau siswa yang rata-rata, ya udah kita tidak usah terlalu serius mengamati semuanya gitu. Kalau dalam satu kelas, apalagi kan kita 40 siswa untuk yang kelas 10 ya sekarang. Nah, jangan sampai 40-40-nya kita loss gitu, tapi kita ambil secara garis besarnya saja yang unggul sama yang kurang unggul gitu. Kalau yang rata-rata kita bisa ambillah secara rata-ratanya seperti apa di kelas. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, Bu Ros ini menggunakan teknik penugasan, berarti ada deadline waktu yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Tugas ini harus dikumpulkan sampai kapan gitu, jam berapa. Nah, Bu Ros ini memberikan tes tertulis pilihan ganda. Nah, ini pilihan gandanya udah lengkap. Ada IPK, indikator, materi pembelajaran, ada level taksonomi pun. Ada C1, C2, C3. Ini boros pakainya C3. Terus bentuk soalnya semua pilihan ganda. Nah, ini contoh soalnya, terus ada kuncinya juga, terus ada skornya. Jadi langsung tuh dari Google Form ini kan biasanya langsung ada pilihan tuh apakah akan nilainya dimunculkan atau dimunculkannya di akhir. Nah, dari pengerjaan anak ini bisa di-share langsung, berarti soal-soalnya, lalu anak bisa mengerjakan, langsung tuh ketahuan nilainya berapa. Di sini ada miss sedikit, 1, 2, 3. Nah, ini jumlah skornya 4, berarti Bu Ros kurang 1 soal lagi di sini. Karena kan nilainya ini dari banyaknya skor dikali 25. Kalau 4 kali 25 berarti hasilnya skornya 100. Di sini kurang 1 soal lagi. Kalau 3 berarti dikali berapa supaya hasilnya 1. Itu untuk lampiran yang kedua. Lampiran pengetahuan selanjutnya terakhir lampiran keterampilan. Bu Ros menggunakan teknik portofolio. Nah, dengan bentuknya adalah mengidentifikasi peran lembaga penegak hukum. Jadi setiap jawaban dari siswa-siswa kita itu bisa di-skor. Ini jawab ini nilainya 1, jawab yang menegakkan hukum nilainya 1, memberi perlindungan sampai masyarakat ini nilainya 2. Kalau ini kurang kata-katanya, misalkan nggak pakai pengayoman, itu berarti mungkin berkurang poinnya. Jadi di sini ada miss juga sedikit, ketika di total itu skornya 18, maka nilainya banyak skor benar, dibaginya harusnya 18. Dari 100 maka poinnya akan 100. Gitu. Itu aja sih Bapak Ibu, ini udah cukup benar dari template yang diserahkan oleh LPMP, boleh dipergunakan atau boleh dimodifikasi. Jadi kemarin yang minta share template-nya sudah di-share sejauh itu, yang sudah dimumpulkan ini udah cukup benar.
Jadi poinnya Bu Ros adalah, kurangnya tadi cuma sedikit sih. Nah, nih, poinnya Bu Ros tadi miss-nya itu cuma di sini. Karena kan Bu Ros tidak melalui tatap muka, tapi melalui WhatsApp group. Jadi yang didapat adalah 48 bagi 51 kali 100 hasilnya 94. Maka Bu Ros bisa atau dapat digunakan untuk contoh bagi guru-guru yang lain. Itu, ini udah paling mendekati sempurna. Cukup Bapak Ibu, itu telaah dari 2 RPP yang sudah disajikan. Adakah pertanyaannya? Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai RPP yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Ibu If secara lengkap. Nih, pemilik RPP-nya belum bersuara nih. Tidur. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya atau berdiskusi mengenai RPP pada kegiatan workshop mandiri 3 hari ini? Ini ada Bu Rosnya. Atau Bu Ros mau memberikan tanggapan mungkin setelah RPP-nya ditelaah oleh Bu Iif? Mana Bu Rosnya? Bu Ros mungkin mau berbicara, memberikan tanggapan, atau bisa sharing juga ke teman-teman yang sudah mengerjakan RPP-nya, yang menurut Bu Iif sudah hampir mendekati sempurna ya, hampir. Masih ada sedikit saja kekurangan. Baik Bu Ros, ada yang mau disampaikan mungkin? Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iif. Itu sebenarnya saya juga masih ragu-ragu untuk menyampaikan itu benar apa enggak. Cuman kalau memang menurut Bu Iif itu sudah ya sedikit ya, memang saya juga belum ngerti sepenuhnya sih ya. Adanya seperti itu ya, mohon maaf kalau belum sempurna ya Bu ya. Itu aja sih. Tapi segitu juga udah bagus Bu Ros. Udah bisa jadi contoh ke yang lain. Itu juga belum selesai itu kan, yang soal yang keempat juga saya udah pusing itu. Lansia dipaksa itu bikin soal malam-malam. Ya, iya, nggak apa-apa Bu. Sama-sama Ibu, saya juga makasih. Baik, terima kasih Bu Ros. Hebat sekali Bu Ros ya, ragu-ragunya saja sudah mendekati sempurna. Mungkin nanti bisa di-share ya RPP-nya, supaya bisa kita sama-sama belajar dari apa yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan kita. Supaya kita bisa memiliki RPP yang mendekati sempurna. Kalau bisa, sempurna. Amin. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Sebelum mungkin kita tutup, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada? Manto silakan, masih ada nggak? Kalau nggak ya udah pas. Pas ya? Ya, baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi tanya jawab, kita tutup saja acara pada sore hari ini, yaitu workshop Mandiri 3 dari TPMPS SMA Negeri 15 Jakarta, yang materinya adalah telaah RPP. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan foto ya, yang akan dilakukan oleh host dari TPMPS. Bapak Ibu dipersilakan menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan pada hari ini. Kameraku mati.
Baik Bapak Ibu Baik, yang masih Bapak. belum menyalakan kameranya. Baik Bapak Ibu, untuk halaman 1 dipersilakan menyalakan kameranya. Pamanan mati lampu. Pamanan mana Pak Aryono? Pamanan. Pemanan ada 2 tuh. Ada 2. Oh, Pak Aryono. Ariana di rumah tetangga. Mas saya ada 2, Pak Manta. Ada 2 di mana, Pak Manta? Iya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Dan dipersiapkan untuk kita foto bersama. Kunci. Sabar Bapak Ibu. Aba. 1, 2, 3. Sip. Baik. Untuk halaman Jangan kedua. sedih pemantau mukanya. Slide kedua. Halaman kedua. Slide kedua. Tahan senyumnya. Sabar. Pindah nggak? Bu Noni hilang, Bu Noni. Mana? Bu Noni. Pamanan sehat, Pamanan. Siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Sudah. Silakan Pak Gabriel. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya Ahmad Gabriel selaku MC pada acara hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.